Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisu utawi kang kaping 6. Yang keenam dari minas shaum al-manhi anhu, dari puasa yang dilarang. Saumu yaumil jum'ati iku poso dina Jumat munfaridan halih dheweni. Jadi termasuk puasa yang dilarang itu adalah puasa di hari Jumat yang secara mandiri, ya, tidak disambung dengan hari yang lain. Ini maksudnya munfaridan. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yasumu ahadukum, laya sumu ora kena poso ahadukum sapa salah siji sira kabeh yaumal jum'ati ing dalem dina Jumat ila ayasuma kejaba yen to poso sapa ahad qablahu ing dalem sadurunge yaum ayasuma utawa poso sapa ahad ba'dahu ing dalem sakwise yaumul Jumat. Nabi bersabda, Janganlah salah satu dari kamu itu berpuasa pada hari Jumat, kecuali puasa hari Jumat itu disambung dengan hari sebelumnya atau puasa hari Jumat disambung dengan hari setelahnya. Wa qala lan dawuh sapa alaihi salam, lan dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salam, la tahtasu ojo nertamtokaken sapa sira kabeh lata Jumati ing dalem dina Jumat bikiamin kelawan jumeneng ibadah wengi min bainil layali ing dalem antarane pira-pira wengi. Wala tahtasu lan ojo nertamtokaken sapa sira kabeh al jumu'ata ing dina Jumat bisiamin kelawan poso min bainil ayami saking antarane beberapa dina. Ila yakuna yen kejaba yen to ana apa ikhtisas ma fi yaumin iku ing dalem dina poso yasumuhu kang poso ing saum sapa ahadukum sapa salah sijine sira kabeh. Pun hadis yang pertama, la yasumu ahadukum yaumal jum'ah illa ayasuma qablahu aw yasuma ba'dahu. Hadis ini adalah muttafaq alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya, sebagaimana yang diterangkan dalam Mishkah. Wa katsirun minal ahadits as-sahihah bi ma'nahu. Wa katsirun dan banyak sekali minal ahadits saking beberapa hadis as-sahihah itu bimaknahu dengan semakna dengan hadis la yasumu ahadukum yaumal jum'ah ini. Wa qala fi syarh Muslim, Imam Nawawi berkata dalam kitab syarah Muslim, fi hadhil ahadisi adilalatu, dalam hadis ini ya adilalatu petunjuk ad-dhahiratu yang jelas liqauli jumhur ashabi Syafi'i, pada pendapat jumhur ashabnya Syafi'i wa faqatihim dan orang-orang yang mencocoki ashab Syafi'i, annahu bayani setune kelakuan yukrahu iku demekruhake ifradu yaumil jum'ati apa ngijekake menyendirikan hari Jumat bisa kelawan poso ila iwafika kejaba yen to nyocoki apa Jum'ah adatan apa mau ing dalem ing pengadatan lahum kedue shaim. Jadi menurut pendapat jumhur Syafi'iyah dan orang-orang yang sepakat bahwasanya puasa hari Jumat ya
ini hukumnya makruh. Berarti tidak sampai pada taraf haram, ya. Tidak sampai dalam taraf haram. Ila ayyufika adatalahu, kecuali puasa itu disambung dengan kecuali puasa itu mencocoki kebiasaannya. Misal dia itu puasa dahar atau puasa Daud, ya. La fa in fasala biyamin qablahu aw ba'dahu aw wafaqa adatan lahu bi annadhara ayasuma yauma shifai maridihi abadan fawafaqa yaumal jum'ati lam yukrah lihadhil ahadis. Andai orang itu menyambung puasa Jumat tadi dengan hari sebelumnya atau hari setelahnya, atau mencocoki kebiasaannya dia berpuasa, ya, dengan misal satu contoh, satu masalah, dia mempunyai nadar kalau sakitnya itu sembuh dari kalau ada orang atau orang tuanya sembuh dari sakit atau dirinya sembuh dari sakit, kemudian nadar saya nadar mau berpuasa Jumat selamanya, ya, maka hal ini tidak dimakruhkan, ya. Hal ini tidak dimakruhkan, ya. Qaulal ulama wal hikmatu fin nahyi anhu anna yaumal jum'ah yauma du'ain wa dzikrin wa ibadatin. Hikmah dari dilarangnya berpuasa pada hari Jumat ini karena bahwasanya hari Jumat itu hari untuk berdoa, memperbanyak doa, memperbanyak zikir, memperbanyak ibadah. Ya, mulai dari minal gusli, dari mulai mandi, kemudian watabkir, berangkat pagi-pagi sekali ila sholati pada untuk menuju atau untuk berangkat sholat Jumat, wanti doriha, kemudian menunggu sholat Jumat, wastima'il khutbati, kemudian mendengarkan khutbah, wa iksari dzikri, memperbanyak dzikir ba'daha ing dalam sa'awise sholat Jumat, wa ghairu dzalika lan salamun kabeh minal ibadati fi yaumiha ing dalam ibadah Jumat, termasuk setelah Jumatan, ya, silaturahim dan lain sebagainya. Ini adalah membutuhkan sebuah energi, membutuhkan sebuah kekuatan, ya, secara fisik orang itu butuh kekuatan. Sehingga dari situ maka ketika orang itu nanti malam Jumatnya itu melakukan ketika Jumat itu dia dalam keadaan berpuasa, maka akan menjadikan kekuatannya itu berkurang untuk ibadah, untuk zikir dan sebagainya. Inilah sehingga syariat memakruhkan, ya, untuk melaksanakan puasa Jumat. Fasuhibba al-fitru fihi, maka disunahkan tidak berpuasa pada hari Jumat. Fayakunu mongko ana apa fitr iku awana iku nulungi lahu maring syakhs ala hadil wadhaif wa adabiha binasyatin wan sirahin laha. Sehingga dengan tidak berpuasa ini dia mendukung pada wadifah ini, wadifah pada hari Jumat yang disunahkan untuk mendatangi Jumatan dengan semangat dan dengan sukacita, ya. Waltidadin biha, dan merasa enak dengan wadhaif ini, ya, min ghairi milalin saking tanpa apa jenenge saking tanpa males walasa amatin lan bosan, sehingga tidak merasa jenuh atau tidak merasa bosan. Wa nadirul hajj, dan puasa Jumat ini seperti orang haji pada waktu puasa Arafah, ya. Artinya bahwa orang yang sedang melaksanakan ibadah nusuk atau haji atau umrah, ya, ketika Arafah, ya, pada hari Arafah
tanggal 9 Arafah ini tidak disunahkan untuk berpuasa. Ya, dalam arti makruh ketika melaksanakan puasa, atau bahkan bisa haram ketika mengganggu ibadah nusuknya nanti. Ya. Qauluhu la takhtasu, dawai Kanjeng Nabi la takhtasu la Jum'ah mau rawah Muslim fi sahihi fi syami babi karahiyati syamil Jum'ah munfaridan. Di dalam bab puasa, bab kemakruhan puasa Jumat secara mandiri. Fil milqati manasu qaulu la takhtasu la Jum'ah bi qala Ibnu Hajar ai sholatin wa dhahir annal qiyama amum fil ma'nal murad. Ya, maksudnya la tahtasu lailatal jum'ati bi qiyamin ini lebih umum ya daripada hanya sekedar sholat. Sholat termasuk qiyamul lail. Ya. Jadi dalam qiyamul lail itu macam-macam. Jadi bisa sholat, bisa baca Quran, bisa zikir atau dan lain sebagainya. Wa dhahir anal qiyama a'ammu fil ma'nal murad. Secara dhahir mana qiyam itu lebih umum dari mana yang dikehendaki. Wa qala Nawawi fi hadzal hadis nahsin sharihun an takhsisi lal jum'ah bi sholatin min bainil layali. Imam Nawawi berkata bahwa hadis ini menunjukkan ya, pelarangan yang sharih terhadap mengkhususkan hari Jumat dengan sholat ya, di antara hari-hari yang lain. Artinya atau malam-malam yang lain. Artinya bahwa orang ya ini dilarang untuk mengkhususkan mengkhususkan hari malam Jumat ini dengan satu amaliyah yang khusus ya. Misalnya ada sholat ya dilakukan khusus, ada sholat khusus. Nah ini tidak boleh. Wa hadza muttafaqun alaih. Dan ini disepakati wastadalla bihi ulama ala karohati hadis sholah al-muqtadiyah al-musamah birrogaib. Oleh karena itu ini sebagai dalil, sebagai untuk sebuah dalil ulama-ulama menggunakan dalil ini atas kemakruhannya sholat rogaib, sholat yang khusus dikerjakan pada malam Jumat. Waqad sunafal ulama al-musannafatin fi takbihiha wa tadlili wadi'iha. Dan banyak sekali ulama-ulama yang mengarang tentang kesesatannya atau kekurang layaknya dan kebid'ahannya dari sholat rogaib ini. Allahu a'lam ya tentang ini. Walala wajan nahyi an siyatul ibadah al ibadah ala adat filal jum'ah ibqa'udil quwa al qiyami bi yaumil jum'ah. Jadi kemudian kenapa kok malam Jumat itu dilarang dengan ibadah-ibadah yang khusus? Ya karena untuk menambahi kebiasaan, menambah kekuatan ketika nanti melaksanakan wadhaif, kegiatan-kegiatan pada hari Jumatnya, sehingga ketika kita itu misalnya mengkhususkan malam Jumat dengan sholat 12 rakaat ya, dengan wirid-wirid tertentu, sehingga menjadikan diri kita itu besoknya itu ngantuk, males atau kurang semangat. Ini masalah nanti akhirnya. Mulane ulama memakruhkan ya. Amatasi suha bil qiyami bisolati ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi qiraati nahwil barakah wa al imran wal kahfi wa tuhan wa ghairi dzalika mimma ja'a talabu fi lailatiha wa fi yawmiha fala karohata. Kemudian mengkhususkan hari Jumat dengan membaca sholawat, dengan membaca semisal surat Al-Baqarah atau Ali Imran, atau membaca surat Kahfi, membaca surat Duhon, dari amalan-amalan yang memang dituntut ya atau disunnahkan, maka di situ tidak ada kemakruhan. Sebab memang sudah ada dalil khusus dari hadis-hadis yang menerangkan
kesunahan membaca surat Ali Imran, membaca Al-Kahfi, membaca Dukhon, atau membaca sholawat pada malam Jumat. Alhamdulillah sudah khatam. Khotimatun qad tama hadza ta'liq wa tahqiq ala hadhihi risalah bi aunillahi ta'ala